Keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki membesuk 4 terpidana di rumah tahanan Rutan Kebonwaru, Kota Bandung. Keluarga dan kuasa hukum berencana akan melaporkan Ibtu Rudiana. Usai dijenguk keluarga dan kuasa hukumnya, 4 terpidana Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyatno, dan Eka Sandi akan melaporkan Aep dan juga Dede atas dugaan memberikan keterangan palsu pada 2016 lalu. Sementara Ibtu Rudiana akan dilaporkan atas dugaan tindakan kekerasan terhadap 8 terpidana saat melakukan penangkapan. Kita mengajukan PK karena PK ini ya harus sempurna. Ini ancaman hukuman anak-anak yang di sini yang di Waru ini seumur hidup. Nah, kami kan juga sebelumnya sudah melaporkan juga Pak Asren, sudah melaporkan juga AE. Mungkin yang sekarang ini akan kami laporkan Rudiana. Karena memang anak-anak sudah menyampaikan bagaimana Rudiana menyiksa mereka, bagaimana Rudiana sampai anak-anak ini sudah ya babak belur, itu memang betul babak belur sampai gitu, kita balik ke Cirebon. Pengen minta pindah ke lapas Cirebon biar dekat sama saudara-saudaranya. Ya harapannya sih kita mau anak-anak keluar semua gitu, karena ya dipilih kita keluarga, anak-anak itu tidak bersalah. Sementara itu, 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki masih berada di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Pengembalian para terpidana ke Lapas Cirebon menunggu penyidik Jawa Barat yang masih melakukan pemeriksaan. Sementara upaya PK yang akan dilakukan bakal difasilitasi pihak lapas. Kalau sampai kapannya saya juga belum dapat informasi dari Polda ya. Makanya dari itu lebih baik tanya ke Polda sampai kapan, nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi dengan kami. Tekan nitip ke kita, terkait dengan yang lainnya silakan dengan Polda ya. Dengan pendidikan dan sebagainya silakan ke Polda. PK nanti kita fasilitasi di sini ya. Kita fasilitasi di sini nanti terkait dengan yang harus dikembalikan dari Polda ya pasti nanti kita akan lagi terkait dengan PK-nya pasti kita akan difasilitasi di sini. Keluarga Vina merespons positif evaluasi yang dilakukan Polri untuk proses penyidikan kasus Vina pasca Peggy bebas berdasarkan putusan pra-peradilan. Keluarga Vina meminta ada tim pencari fakta untuk mengawasi proses penyidikan oleh Polda Jawa Barat demi mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Kami berharap setelah Barreskrim Polri turun, kasus ini bisa jelas dan terang dan transparan. Tapi kami juga berharap dibentuknya tim pencari fakta untuk bisa bersinergi dengan pihak Barreskrim Polri sehingga kasus ini menjadi transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apabila ada dari pihak keluarga, kita mengharapkan keadilan karena kasus ini sudah berjalan hampir 8 tahun yang lalu. Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunjuk 3 orang hakim untuk peninjauan kembali yang dilakukan oleh mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Peninjauan kembali Saka Tatal akan dilakukan 24 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Cirebon. Mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali ke PN Cirebon usai Peggy dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. PK diajukan untuk memulihkan nama baiknya. Berdasarkan informasi yang telah diunggah Pengadilan Negeri Kota Cirebon di dalam halaman sistem informasi penelusuran perkara, 3 hakim yang diajukan PN Cirebon untuk peninjauan kembali Saka Tatal ialah Rizka Yunia sebagai Ketua Majelis Hakim, Galuh Rahma Esti sebagai Hakim Anggota, dan Justisia Permatasari sebagai Hakim Anggota. Keluarga Vina mendesak agar penyidik transparan dalam pengusutan kembali kasus Vina dan Eki. Lantas bagaimana proses evaluasi yang dilakukan tim gabungan Barreskrim, Propam, dan Itwarsum Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki?
Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Syahri, selamat sore. Bareskrim Polri, Propam, Itwasum akan mengevaluasi penyidik kasus Vina. Apakah sudah ada pemeriksaan yang dilakukan sejauh ini? Ya, baik Cindy di studio dan selamat sore saudara. Memang informasi akan adanya asistensi dan juga pemeriksaan terhadap penyidik terhadap kasus yang menangani kasus Vina dan juga Eki, utamanya di Polda Jawa Barat. Informasi yang kami dapati akan dan sedang berlangsung informasinya. Proses pemeriksaan tersebut di 2 tempat, baik di Polda Jawa Barat, karena terakhir kasus ini setelah diungkap kembali itu dilakukan oleh tim Polda Jawa Barat, pun demikian dengan tim yang dilakukan pun dengan yang di Polres Cirebon Kota, karena beberapa orang dan kasus ini memang diawali di Polres Cirebon Kota. Salah satunya adalah yang terucap oleh Bareskrim Mabes Polri akan melakukan juga asistensi dan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana untuk meminta keterangan lebih lanjut dan untuk mencari kebenaran fakta yang terjadi selama 8 tahun ini sampai kasus Vina dan juga Eki belum juga tuntas. Tidak hanya itu, pihak keluarga dari Vina meminta Bareskrim Mabes Polri, Irwasum, Propam Mabes Polri itu juga turut melakukan pencarian fakta atau bersama tim pencari fakta, di mana tim pencari fakta ini berisi beberapa pakar-pakar dan juga ahli yang memang mereka kompeten dan mampu bersama-sama mengungkap kasus ini secara terang benderang. Harapannya dari pihak keluarga hukum Vina agar kasus ini ditemukan titik terangnya, transparan dan tanpa ditutup-tutupi. Artinya dengan kecanggihan investigasi crime mungkin, dengan kemampuan keilmuan akademisi, dan juga dengan berbagai macam upaya, keluarga Vina meyakini ketika sudah terjadi tim pencari fakta melakukan penelusuran, akan tercipta keadilan yang memang sampai saat ini masih terus dicari oleh keluarga Vina. Dan juga tentunya keluarga Eki sebagai korban pada saat itu, yakni Ibtu Rudiana sendiri. Dengan demikian, kegaduhan yang saat ini sedang terjadi, artinya pihak kuasa hukum Vina menyebut bahwa ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa pernyataannya pada saat itu perlu ditelusuri, perlu diluruskan, itu dapat dipertanggungjawabkan apabila ada tim pencari fakta dan juga bantuan dari tim Mabes Polri, Bareskrim, Propam, dan juga Irwasum. Tidak hanya itu, proses yang dilakukan oleh 7 terpidana yang sampai saat ini masih menjalani hukuman, informasi yang kami dapati masih terus dilakukan. Satu di antaranya adalah Sakatatal yang sudah secara resmi mengajukan peninjauan kembali tertanggal 8 Juli 2024, mendapatkan respon tanggal 10 Juli 2024, dan sidang pertamanya akan dimulai pada 24 Juli 2024 pada Rabu mendatang. Tidak hanya Sakatatal, tim yang lainnya, maksud kami tim kuasa hukum beberapa terpidana lainnya, juga informasinya dalam waktu dekat akan mengajukan peninjauan kembali. Utamanya adalah Rivaldi yang juga pada pekan ini akan mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Baik. Waktunya kami akan tunggu dan kami akan informasikan kepada Anda Cindy dan juga saudara. Baik, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali.